Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحمدك يا رب وأسبحك يا رب وأمجدك يا رب والحمد لله وأستعينك يا الله والحمد لله الذي وسع كل شيء برحمته وعم كل شيء بمنته وكرامه وخضعت الخلائق لكبريائه وعظمته تسبح الرعد بحمده والملائكة من غيفته. Karena sujud nabi-nabi yang lain tidak Allah terima, akulah yang langsung turun bersujud kepada Allah. Allah mengajarkan kepadaku satu kalimat yang aku jadikan kalimat itu pikiran, wirid ketika sujud itu. Kalimat itu belum diajarkan sampai detik ini. Kelak di hari kiamat Allah ajarkan kepada Muhammad, ini kalimatnya ya Muhammad. Rasulullah pun berwirid dengan kalimat itu. Saking lamanya sujudnya, Allah bertanya, kau tak pernah sujud selama ini wahai sayangku. Apa gerangan yang membuat kau sujud sepanjang ini? Tak pernah kau bersujud selama ini di dunia. Apa yang membuat kau sampai bersujud selama ini? Irfah ra'sak ya Habibi Muhammad. Angkat kepalamu. Nabi mengangkat kepalanya pelan-pelan. Sal tu'ta. Minta, kau akan kuberikan apapun yang kau minta. Wada'. Berdoalah. Yusma. Doamu langsung kuijabahi. Apa jawaban Nabi? Ya Allah, aku minta satu saja. Keluarkan umatku yang soleh, yang baik, yang pernah beriman kepada engkau mengikuti sunnah. Baik ya Muhammad. Malik, cari umat Muhammad yang masuk dalam neraka, tapi sebenarnya mereka orang-orang baik, amalnya banyak. Keluarkan mereka. Dipilih, berpuntung-puntunglah mereka keluar dari neraka. Nabi sujud lagi yang panjang. Saking panjangnya sujudnya kata Rasulullah, ya Habibi Muhammad, apa pun boleh saya pengen kemana? Minta apa lagi engkau wahai sayang? Angkat kepalamu. Sentuh toh. Kau akan kuberi minta apa? Ya Allah, tolong keluarkan umatku yang pernah punya iman kepada engkau, walau hanya sebesar dan seberat biji gandum. Tahu beras, gabah keringin, itu satu butir saja. Kalau ada iman dia sebesar itu, kebaikannya, keluarkan dia dari neraka. Baik Muhammad. Malik, cari umat Muhammad yang punya kebaikan sebesar biji gandum, keluarkan dari neraka. Dipilih, keluarkan. Pondong berpondong-pondong dimasukkan ke telaga Rasulullah. Yang terakhir, 3 kali Nabi bersujud. Sujud lagi. Lalu kata Allah, ya Muhammad, mengapa lama sekali kau sujud? Apalagi, bukankah permintaanmu sudah kukabulkan? Angkat kepalamu Muhammad, angkat kepalamu. Apa yang kau minta kekasihmu? Ya Allah, keluarkan umatku yang punya iman walau hanya sebesar biji sawi atau biji bayam. Ya Malik, pilih umat Muhammad yang punya iman sebesar biji sawi, masukkan dia ke surga. Siap ya Allah, keluar lagi. Nabi sujud lagi. Ya Muhammad, sudah habis umatmu di sana. Sampai yang sebesar biji sawi pun sudah kukeluarkan. Kata Rasulullah, ya Allah, tolong keluarkan mereka yang pernah selama hidupnya, walau cuma sekali pernah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Allah? Kalau begitu Muhammad, maksudmu kau tidak rela umatmu ada yang masuk dalam neraka? Nabi tersipu-sipu menjawab, benar ya Allah, aku tidak pernah punya masalah kecuali hanya satu, ummati, ummati, ummati. Baiklah sayang, li ajrika, karena engkau memintanya langsung, maka ya Malik, jangan sisakan seorang pun umat Muhammad dari neraka.
Dan ini janji Allah dalam surah Ad-Duha ketika Allah berfirman, "Wadduha wal-laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma wal-akhiru khayrun laka minal wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda." Sama-sama. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ketika ulama tafsir ditanyai tentang ayat ini yang diulang 3 kali itu, lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau minta di hari kiamat kelak ya Muhammad, yu'tika rabbuk, Allah akan berikan semua permintaanmu. Fatarda, engkau akan puas dengan pemberian itu. Apa yang diminta Nabi? La ukhzika yaumal qiyamah. Satu saja, umatku, umatku, umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai yang saya hormati, ini belum ceramah. Belum ceramah. Tadi itu kan baru pengantar saja. Belum ceramah saya ini. Jadi tadi itu belum. Kalau saya ceramah saya harus mengawali dulu yang terhormat Pak Ustaz. Ya kan? Yang saya hormati para ustaz yang ada di belakang, Ustaz Ahmad Dahlan, Qori terbaik kita ini. Udahlah orangnya, ganteng suaranya, cantik. Ini kalau diberi bini lagi mau lagi. Yang saya hormati Bapak Ketua DPR, yang saya hormati Ketua Panitia Ustaz Fahmi dan Ustaz Ahmadi tadi ya Pak. Yang saya hormati semua keluarga saya, para abadi, para adik ulama. Ini semua keluarga saya. Bapak tidak usah menganggap saya sebagai guru, tak usah. Anggap saja kita ini berkeluarga. Kewajiban saya menyampaikan nasihat. Inilah pesan saudara muslim ketika menghadap Allah nanti. Saya sudah sampaikan semua pesan-pesan Allah. Tidak usah panggil Pak Kiai, tidak apa-apa. Memang saya bukan Pak Kiai. Panggil Sabtiar Dai Wisparan. Karena memang saya orang Bugis. Dulu orang tua saya berpesan, nak kifi kiki yoloe. Waktona panagaga siwa-siwa. Wang Allah Ta'ala mafering kiki yoloe itu aga. Tanto nanti untuk mandre, minum, masapo dan lain semata. Ngerti Bapak? Ngerti? Dia tak tahu. Iya kan? Lihat orang tiang jauh gitu. Pada tidak pun di awak mulai. Lihat buatan enten setantan pun telas, tunyong pun telas, setantan pun buatan enten. Sudah tidak ada semua. Pada tidak pun di. Kau tu mau kemana? Gusti Allah lo dadi no piyambak iki sanes kagem harta ngunjuk tok gempal ke arto tok boten nek tiang jauh. Ngerti? Enggak tahu lagi. Enggak ngerti lagi. Jangan menduran. Demak kaki jom. Mun no berapa deku Ahmad teh. Demak no berarti. Siapa pengiran kaki tetiaki bunyi untuk kengakan kengenom pembolong tunya Ahmad teh. Cek mun jadi oding kaki untuk ruah, make aja melakukan ngak ruah, manu ngak ruah nak. Demak kaki lo berodi dia. Ngerti? Enggak ngerti lagi. Jadi dia ngerti bahasa apa? Hinai ibu ya. Kata orang Cina. Hinai ibu. Lawa, man lawa. Ayo. Pun jadi kata orang semuanya. Pak Kiai, ada orang tanya pada saya, Pak Kiai banyak bahasa, pandai bahasa Padang, pandai bahasa Dayak, pandai Cina, pandai Bugis, pandai Mendura, pandai. Nah, orang tanya pada saya, kok saya ceramah Jakarta, Banten, Surabaya, Gresik, Sumatera, tanya, susah enggak Pak belajar bahasa itu? Saya bilang, tidak susah. Sesusah-susahnya belajar bahasa itu masih mudah mempelajarnya. Tapi yang paling sulit memahami bahasa itu bahasa perempuan. Bahasa perempuan. Apa jatuh ni? Ambil lo, karena ini direkam orang. Saya ambil satu. Yang paling sulit memahami bahasa perempuan. Bahasa Rembi. Rembi. Perempuan. Apa tak ada yang jawab? Perempuan. Bapak belajar bahasa Arab seminggu pandai, sebulan pandai, bahasa Inggris sebulan pandai, tapi bahasa perempuan 40 tahun kita menikah dengan dia, sampai sekarang kita belum mengerti bahasanya. Coba Bapak tengok, rumah tangga kita ada yang 40 tahun, 50 tahun. Dia nganggut kepala, artinya bisa enggak.
Dia geleng artinya bisa iya. Ini perempuan. Dia diam artinya bisa mau. Dia diam artinya bisa marah. Itu bahasa perempuan. Dek, makan yuk. Kenapa kau tak ngomong dek? Makan yuk. Makanlah si budak. Makan tak kau, kata dia. Makanlah laki-laki ini. Begitu dah makan, memang laki tak senonoh kau ni. Ngapalah kau tak makan nunggu bini kau? Tak kata tadi dia nyuruh makan ya kau, kata dia. Ini bahasa perempuan, susah memahami bahasa perempuan itu. Susah. Dia ngesen ke kiri, belok ke kanan. Itu juga bahasa perempuan. Kau menerima bini kan repot. Ya kan? Itu bahasa paling susah yang memahaminya. Pak Kiai, saya hanya seremoni saja, saya bergurau, saya bagi ini sesi gurau supaya tak paham, supaya paham yang serius ya serius, yang ini jangan dianggap serius. Tapi ini nasihat benar. Memahami perempuan itu paling sulit. Kata Nabi, kau menikah dengan makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas. Itu yang paling bengkok. Jangan kau paksa untuk meluruskan dia karena ia akan patah. Jangan pula kau ikuti dia karena kau akan menjadi bengkok. Inilah cara mendidik perempuan. Dimarah-marah disayang, dimarah-marah disayang, dimarah-marah dicium, dimarah-marah dicium. Kok dia meraju, tak payah ngobat dia. Diam, lalu belikan dia bakso dengan mie ayam, sembuh penyakit dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, mengaji jangan lah. Ini ada, coba begini, ini maju sikit. Dia jangan kesian dengan orang tu. Coba sini masuk. Sini, ada balik. Sini, sampai ke kaki ni. Macam kita ke Mekah tempat saya. Sini. Maju semua. Masuk sampai. Ni sering macam apa teh? Nak teh? Masuk teh? Masuk masuk. Maju sikit maju. Termenter semakin semak kita kepada ulama, semakin dekat di hari kiamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jangan jauh-jauh. Beginilah kita di hari kiamat nanti dekat. Kiai, kita lanjut kajian pertama kita. Yang saya hormati Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Al-Mutahhirin, tanpa terkecuali kaum muslimin dan muslimat yang telah berpartisipasi. Ada yang pada pagi ini membawa pisang, ada yang bawa anggur, ada yang bawa jeruk, ada yang motongkan jahe, kopi, teh, kue nampak tak keluar ini. Ada kue tak ini? Tak ada. Ada. Berada. Buat saya nak tak keluar kue bilang dia. Ini orang belum makan pagi semua ni. Betul. Yang sudah mati-matian buat kue, jangan pernah sedih. Kita akan lihat apa yang kita dapat pulang dari majlis ini nanti. Apa janji Allah untuk kita. Amin Allahumma. Kita mulai mengaji. Yang tadi belum ngaji belum. Setengah jam tu belum ceramah. Oh belum. Ceramah saya itu paling sikit biasa 2 jam 3 jam. Betul, saya pakai jam tangan. Tidak pernah sekalipun saya lihat jam tangan untuk ceramah. Saya lihat jemaah saya. Kalau dia mulai ngasih kode nak pulang, saya tutup ceramah saya. Dari mana Pak Kiai tahu? Kan kelihat dari gaya duduk dia. Kalau ini kan cantik semua sela ni, bagus sela kan. Nanti kalau dah mulai ngangkat kaki dulu lah. Ini dah nakut-nakutkan saya ni. Awas kau lanjutkan ceramahnya. Ini dah mulai ngancam dah. Kalau udah ada yang mulai macam ini duduk, ini kode-kode. Udahlah ceramah Pak Kiai. Nanti ada yang macam itu model. Ini masih lawa duduknya rapi. Ini cara jemaah pulang. Atau yang kedua, kalau sudah mulai gelagat itu muncul, berhenti ceramah. Yang kedua biasa pakai benda ini. Ini pun gelagat kan. Halo, padahal apa tidak ada orang nelpon. Halo, tidak kedengar. Tak eding tak nak bermikrofon dia. Halo. Padahal tidak ada orang nelpon. Halo, cari dia motor dia. Halo, cotok motor. Cotok balik. Itu juga gaya jemaah kita. Udah tahu saya dah. Itu juga kalau ada yang macam itu model, berhenti ceramah kita. Saya nengok dua itu. Atau ibu-ibu belakang itu. Biasa dia ngaji, dia bawa anak kecil. Nanti dia nak balik, dicubit sikit perut budak tu. Kata budak, ngapa sayang, ngapa nak. Dia dorong anaknya ke depan, nak. Sampai depan orang lah tak ada. Dia telefon laki dia, bang balik bang. Baliklah laki si bodoh dia. Kalau sudah ada 3 tanda itu, berarti nak kiamat dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini ceramah ni. Kiai, kita ngaji yang pertama. Apa yang ingin Kiai sampaikan? Tidak sia-sia Bapak duduk di depan. Kenapa Kiai? Kami sampai meninggalkan kami punya rumah.
Kami tinggalkan kami punya pekerjaan. Kami tinggalkan kami punya istri yang tak bawa istri. Kami tinggalkan kami punya anak. Kami tinggalkan waktu istirahat kami. Kami tinggalkan kesukaan dan kesenangan kami berweekend ria atau berlibur di penghujung minggu demi untuk ini acara. Seberapa sih hebatnya orang bernama Muhammad itu, Kiai? Sampai-sampai kami harus datang pada ini pagi untuk mengenang beliau bernama Muhammad. Seberapa hebatnya Muhammad itu, Kiai? Yuk kita lihat. Kiai, yang pertama, Allah tidak pernah bersumpah dengan nama manusia. Setiap kali Allah bersumpah dengan barang-barang yang menakjubkan. Dengan apa, Kiai? Allah bersumpah dengan gunung. Wal jibal, demi gunung. Was sama, demi langit. Wal ard, demi bumi. Langit itu hebat, Kiai. Coba tengok hebatnya langit itu. Seluas-luas mata memandang, tak ada satupun tiang penyangga. Betul? Hebat tak langit itu? Kalau kita memikir sikit saja, seluas-luas ini di mana tiangnya? Apa pernah orang ambanga itu pada pak ngotong getah pada terkutuk je ke tiang langit? Apa ada kita yang tengah motong getah atau gojek dan sebagainya bertabrak sengguh? Tiang langit rupanya ni. Luasnya langit itu. Kita buat masjid ukuran 8 saja, 8 kali 12. Ini 8, di sana mungkin 12. Besarnya masjid ini. Tiangnya 2 putih. Coba lepas satu tiangnya. Itu langit seluas-luas itu tak ada tiangnya. Hada khalaqas samawati bighairi amad. Kuciptakan langit tanpa tiang, kata Allah. Coba kau pandang sekali-sekali. Hada khalqullah. Aku yang bisa bikin itu, kata Allah. Fa'aruni. Tolong tampakkan padaku mana hebatnya engkau. Madza khalaqal ladzina min duni. Mana kekataan kau mengatakan ada insinyur, engineering, ahli teknik yang mampu merancang macam itu? Itu aku yang buat, kata Allah. Jangan sombong. Subhan. Allah bersumpah demi langit, bersumpah demi bumi, bersumpah wan najmi idza hawa, demi bintang-bintang, wasyamsi, demi matahari. Ya kan? Lihat, sumpah Allah itu dengan barang-barang yang menakjubkan. Tapi Allah tak pernah bersumpah dengan nama manusia sekalipun. Tapi Allah bersumpah dengan nama Muhammad untuk memperlihatkan betapa bernilainya Muhammad dalam pandangan Allah. La'amruka ya Muhammad fi sakratihim ya'mahun. Subhan. Apa hebatnya Muhammad itu, Kiai? Hebat para nabi, Allah panggil nama mereka langsung dengan nama. Adam itu hebat, bapaknya Manu, gelarnya Abul Bashar. Manusia pertama yang Allah ciptakan itu Adam, itu bapak moyangnya kita. Jadi semua ini cucunya Nabi semua. Cucunya Nabi Adam. Itu cucu Nabi. Percaya atau enggak ini? Percaya atau enggak? Karena ada yang enggak percaya. Yang kuliah di dosen-dosen liberal itu, sekarang kan kampus banyak isinya, walau IAIN, itu isinya banyak dosen-dosen liberal. Iya, kampus-kampus Islam sudah banyak dosen-dosen liberal yang mengajarkan apa, Ki? Bahwa manusia itu pertamanya bukan Adam, tetapi kera, monyet. Siapa itu pemimpin, pendiri, pencetus itu pemikir itu? Darwin, teori evolusi. Manusia itu dulu kera, lama-lama hilang bulunya, lalu jadilah dia manusia. Bapak kita ini kera, gennya gen kera, katanya Darwin. Itu diajarkan di kampus-kampus, dia bodohkan semua anak mahasiswa di kampus itu. Nah, Bapak percaya enggak bahwa nenek moyang kita dulu kera? Sikit enggak jawab. Banyak yang percaya. Percaya kan enggak? Ramai macam ini suara kecil, percaya enggak? Lek kerja yang Jawi percaya napa mboten percaya. Percaya tak percaya. Tapi kami ada yang percaya, Pak Yai. Oh, terserah. Ada perhatik semau engkau. Kalau kau percaya dengan Darwin silakan. Kalau saya tak percaya. Saya percaya kakek nenek saya dulu adalah nabi. Kenapa, Kiai? Kalau saya dah duduk di depan kaca cermin, saya ambil cermin itu berkaca.
Mana ada kerak lawa macam ini? Berapa ribu tahun kerak bisa jadi ganteng macam ini? Kalau saya berkaca tengok muka seorang, maka saya tidak pernah percaya. Dalil saya tidak banyak, karena tengok muka tidak ada kerak lawa macam ini. Kalau tidak percaya, pergi kebun binatang. Adapun perkara bapak dengan ibu percaya, mungkin memang muka agak mirip-mirip sikit, ada masalah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kita lanjut. Adam bapaknya manusia. Abul Bashar gelarnya. Allah panggil apa dia? Ya Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah kalau panggil Nabi Adam, hey Adam. Hey Adam. Tu Nabi Adam tu. Hey Adam. Manggil Nabi Nuh, gelarnya Najiyullah. Gelarnya itu bukan main. Ini saya sebut yang Nabi Ulul Azmi saja. Di atasnya Nabi-Nabi Rasul biasa. Nabi Nuh, Allah panggil apa? Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairi salih. Hey Nuh. Hey Nuh. Allah, kita jangan ikut-ikut. Hey Nuh, begitu. Itu Allah yang panggil nabinya, hey Nuh. Allah ciptakan nabi istimewa, namanya Musa. Musa, bukan main-main Musa itu. Secara fisik saja istimewa. Tingginya 40 hasta. Sehasta itu dari ujung telunjuk sampai ke siku ini sehasta. Kalau 2 kali lipat ini berarti 1 meter. Tingginya 40 hasta, kurang lebih 20 meter dia punya tinggi. 2 kali jam listrik itu tingginya. Lebar dadanya kata hadis 8 hasta, berarti 4 meter. Tinggi 20 meter, lebar dada 4 meter. Suatu hari Musa pernah kelahi dengan orang Mesir, sekali tinju langsung mati. Masuk akal enggak? Masuk akal. Kalau tinggi 20 meter, lebar 4 meter, jari kelingkingnya besar tiang ini ya. Kalau kebesar tiang ini jari kelingking dia, enggak usah tinju, rabah kan jadi mati orang dibuat. Betul? Itu Musa keren macam itu. Laut merah terbelah jadi darah. Ini bukan kata umat Islam saja, orang Nasrani pun yakin. Zabur bercerita, Taurat bercerita, Injil bercerita. Maka ada hari Paskah, selamatnya Musa daripada kejaran Firaun. Itu kan ada dalam Injil Paskah. Ya kan? Itu Musa hebat. Allah panggil dia dengan sebutan apa? Ya Musa, fakhda'na laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Musa, lepas sendal kau mau ketemu dengan aku. Suruh lepas sendal. Maka ada budaya pondok pesantren, kalau ketemu orang soleh, sendalnya dilepas waktu ngadap guru. Itu kita ngelihat di situlah orang pernah punya ilmu. Biasa ngadap kiai, sendal tinggal sini, kiai sana berjalan dengan tak habib ulama kiai, sendalnya dilepas. Itu sejarah Nabi Musa. Lepas sendal kau, jangan menghadap dalam keadaan bersendal. Cuman kalau orang yang tak pernah belajar, ngapalah lepas sendal. Tapi tak masalah, ya kan? Kiai, apa kata Allah? Ya Musa, Allah panggil, hey Musa. Allah pernah ciptakan Nabi istimewa, namanya Isa bin Maryam. Dinisbatkan pada ibunya karena lahir tanpa bapak, lahir tak punya ayah. Tiba-tiba Allah tiupkan fanafakhna fihi min ruhina, tiupkan ruh, tiba-tiba hamil 9 bulan. Langsung hamil 9 bulan, bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak. Tiba-tiba besar. Gelarnya Ruhullah. Lahir ia, Nabi itu ajaib. Apa? Ketika orang Bani Israel tanya, Ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Maryam kata kita, Maria kata saudara kita. Isa kata kita, Yesus kata saudara kita. Kan begitu. Ibrahim kata kita, Abraham kata saudara kita. Musa kata kita Islam, Moses kata istilah mereka. Yunus kata kita, Yohanes kata mereka. Maka saya bilang, orang Islam kalau dah di kampung desa Kapur ni banyak yang nama Yunus, boleh diganti Yohanes. Ejanya saja yang beda.
Kalau Musa satu gang ini 10 orang nama Musa tersebut, kan payah manggilnya. Buat nama Moses. Ibrahim, Pak Ibrahim yang mana? Satu gang ini ramai orang nama Ibrahim, ya kan? Coba buat nama dia Abraham Lincoln. Abraham itu ejaan Ibrani, tulisannya Ibrahim, orang Ibrani membacanya Abraham. Nabi Ibrahim itu ejaan saja, ya kan? Allah kata kita, kata orang sebelah Allah. Tulisannya sama double L, Allah. Tapi kalau mereka sebut Allah, ya kan? Biasa orang Bugis banyak juga itu masalah katanya. Orang Bugis banyak orang masalah. Insyaallah kata orang Bugis. Yusuf Kala itu sama dengan saya orang Wajo, orang Boni itu. Dia kan Yusuf Kala, kalau dia ngomong insyaallah ustaz kata orang Bugis. Bukan ustaz. Insyaallah. Pak dia bermatur. Insyaallah itu. Dikit datang dia ke rumah ya. Ya insyaallah lagi itu. Tapi tidak merubah Allah itu tetaplah Allah. Kau sebut dia Allah, kau sebut dia Allah, tetap saja Allah Subhanahu. Isa itu hebat. Macam mana Allah memanggil Isa? Apa kabar perempuan belakang tu? Kedengar ke belakang. Jangan kita yang dalam ceramah dan di luar tu tidak kedengaran. Kesian dia datang. Kedengaran tak suaranya? Kedengaran? Oh, alhamdulillah. Enggak caca-caca gini. Jangan ngomong doang. Dia ni usah jauh-jauh dari saya sebenarnya. Kok dia dekat dengan saya, telio-lio dan rumah. Dia jauh maka dia tidak nafsu dengan ceramah ni. Pak Kiai kita lanjut. Isa hebat. Allah panggil apa dia? Ya Isa, أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Allah berkata, ya Isa, benarkah kau pernah berkata kepada umatmu untuk menyembah engkau dan ibumu agar dijadikan Tuhan? Isa menjawab, tidak ya Allah, aku tak pernah suruh mereka menyembah aku. In kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, aku tak pernah ngomong begitu. Kau tahu ya Allah kalau aku pernah ngomong begitu. Aku tak pernah ya Allah. Kau tahu apa yang ada pada aku tak tahu apa yang ada pada engkau. Wa anta 'allamul ghuyub. Allah. Apa kata Allah? Ya Isa, hey. Tapi ketika memanggil Muhammad, Bapak cari semua Al-Quran, hadis qudsi, Bapak tak akan ketemu Allah memanggil ya Muhammad. Macam mana Allah memanggilnya? Ibu, kita panggil dulu. Kesian dia di belakang. Bu, Ibu, kedengar saya punya ceramah ini? Saya tak yakin dia kedengar. Ada. Soal sistemnya besok kalau mengundang lagi, bikin yang bagus, ya kan? Okey, ini agak ngacau tapi ini lumayan. Sekarang dari setel bagus sudah, alhamdulillah. Cuma di belakang agak bermasalah. Baik, jadi kita lanjut. Bagaimana Allah memanggil Muhammad? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabi ketemu dengan Allah ini, Nabi nunduk baca at-tahiyyatul sama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini ketika pertama Nabi ketemu Allah. At-tahiyyat, salam penghormatan ya Allah. At-tahiyyatul mubarakat, segala kesucian. As-salawat, segala rahmat. Salawat tayyibat, segala kebaikan lillah, hanya milik engkau ya Allah. Tertunduk Nabi Muhammad di hadapan Allah. Apa jawaban Allah? Ini lihat cara Allah memanggil Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad.
Bisa saja Allah bilang assalamu alayka ya Muhammad, tapi tidak. Allah bilang apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untuk engkau wahai pemimpin para nabi. Sallu ala nabi Muhammad. Allah panggil gelarnya. Bagaimana Allah memanggil Muhammad lagi? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Wahai pemimpin para rasul, sampaikanlah wahyu yang telah aku sampaikan pada engkau. Sampaikan wahai pemimpin para rasul. Tidak dipanggil ya Muhammad, wahai pemimpin para rasul. Merinding bulu saya. Maka ada selawat bunyi, ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabur durri anta imamul hadrah ghaibi. Ayo selawat sana. Ya ayyuhan nabi Allah wal durri Allah anta bau gak nak ngunyah ini pun. Lanjutlah. Wa salli dauman sallu ala nabi Muhammad. Allah panggil dia ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Macam mana Allah memanggil Muhammad lagi? Allah panggil dia dengan sebutan Yasin. Ya Yasin. Ya ke Pak Yai? Yasin itu nama Muhammad. Apa Yasin itu? Ya Sayyidal Mursalin. Bapak kalau ngaji tafsir, Bapak akan sampai di bab ini, tafsir Hamami. Yasin, Yasin Sayyidal Mursalin. Dari mana Pak Kiai tahu kalau itu nama Muhammad? Coba tengok ayat berikutnya. Sama-sama baca 3 ayat. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratin mustaqim. Stop dulu. Yasin demi Al-Quran. Hei Yasin demi Al-Quran. Innaka ya Yasin laminal mursalin. Sungguh engkau hei Yasin laminal mursalin, satu di antara utusan-utusan Allah Subhanahu. Yasin itu nama Sayyidina Muhammad. Maka kalau di Banjarmasin, di Sulawesi, ulama-ulama dulu biasanya kalau membaca Yasin dia bilang Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin
sallallahu alaihi wasallam. Pernah mendengar itu? Nah, itu karena Yasin namanya Nabi Muhammad. Allah tak panggil Muhammad. Allah panggil apa lagi? Toha. Toha. Toha itu nama Muhammad. Dari mana kiai tahu? Coba teliti. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Walahul asmaul husna. Apa kata Allah? Toha. Ini ayat yang membuat Umar bin Khattab masuk Islam. Ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Tidaklah aku turunkan Al-Quran alaika atas engkau ya Toha. Lihat, Toha itu mukhatabnya, lawan bicaranya Allah itu Toha. Allah sedang ngomong, hei Toha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Macam mana kalau kita dari atas ngomong dengan orang di bawah kita? Toha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Aku tak turunkan Quran itu pada engkau ya Toha, untuk menakut-nakuti engkau, illa tadhkirah, tetapi untuk mengingatkan liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Maka Toha adalah Ka itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kiai, terlalu banyak kalau saya mengajinya semua di sini. Nanti lain masa saya ingin ngaji tentang Nabi Muhammad. Ini kan baru tentang betapa istimewanya. Sudah 1 jam lebih saya ceramah. Belum cerita lagi tentang hari-hari beliau. Baru cerita tentang nama beliau. Kalau saya sebut semua nama beliau, sampai malam tak selesai. Besok bikin rutinan tiap bulan. Oh ya, masa sebanyak ini tidak mampu buat acara tiap bulan. Macam Banjarmasin, Balikpapan, Palangkaraya, Sampit. Saya kan keliling di sana. Tiap bulan saya ke Jawa Timur, ke Jakarta, Banten. Orang ngaji macam ini tiap bulan. Kok ini kan ceramah umum. Repot ceramah umum ini. Tapi kalau ngaji rutinan, tiap hari bulan kita ngaji sekali tiap bulan. Babnya naik, tidak akan tumpang tindih. Tapi kalau ceramah, Maulud bulan ini ngundang ini, tahun depan ngundang itu lagi ceramah, tahun depan ngundang itu lagi ceramah. Tapi kalau kita ngaji, kajian cang orang pontukan, ngaji kalongan, datang sebulan sekali kita kumpul berwirid, berzikir bersama, ngaji tanya jawab seperti saya di majelis-majelis, maka itu babnya nambah. Kiai, macam mana Kiai tentang ilmu ini? Nanti dijawab. Bahas, tanya jawab, itu ngajinya hebat. Saya senang mengaji yang macam itu. Saya di Banyuanyar saya ceramah macam itu metodenya. Ya kan, di Banyuanyar saya ceramah. Kemudian di Kiai Ali Salim, di Al-Amin Parinduan saya ceramah. Ya kan, di Takrini, Kokok Bangkalan, ya kan, telah ke Kebena, di mana seperti itu. Nanti ke depan lah, gurunya tidak harus saya. Cari saja para ulama, para habib di Pontianak ini banyak. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi selesai sudah ceramah kita sampai di sini tentang nama Muhammad. Saya ingin tahu Kiai, apa yang akan kami bawa pulang setelah kami bikin maulud pada ini pagi, untuk bekal agar kami semangat ke depan bikin acara lebih besar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Suatu ketika Abbas ibni Abdul Muttalib tertidur, dan antara tidur dan sadar ia bertemu dengan Abdul Uzza. Ya Abdul Uzza. Abdul Uzza dalam neraka Jahannam. Katina apa neraka? Seperti apa neraka itu? Kata Abbas bin Abdul Muttalib. Kompak dong. Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti kalau dari binnya, dia pamannya Nabi Muhammad. Karena nama Nabi Muhammad Abdullah, bapaknya bin Abdul
Abdullah itu saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Yuk sama-sama kita ingat lagi nasabnya Nabi biar tidak lupa. Abdullah, Aminah, Abdul Muttalib, Abu Thalib, Khadijah, Fatimah, semua dariku inilah yang penuh, inilah yang penuh, oh penuh, oh penuh, sama-sama rohatil anbiya sama-sama Abdullah, Aminah, Abu Thalib, Khadijah, tahun gajah dilahirkan sesuai adat yang ada, pun usianya wafat ibu derita. Yang Muhammad. InsyaAllah ini tak lama lagi kita tutup ceramah ini. Saya ingin masuk kepada bab. Jadi kami sudah berkorban waktu, tenaga, pikiran, harta dan benda untuk datang ke majelis ini. Apa jaminan Allah untuk kami yang datang berkorban di hari ini? Ada yang menyumbang 50.000, 100.000, kue, makanan, minuman. Kata Abbas, ya Abdul Uzza, kau masuk neraka. Macam mana keadaan neraka itu? Kata Abdul Uzza menjawab, neraka tak mampu digambarkan bagaimana panasnya neraka itu. Seringan-ringannya neraka itu adalah sebesar-besarnya api di dunia. Allah na'udzubillah. Kalau gunung Merapi itu meletus, lahar dan larvanya itu mampu mencairkan batu dan besi. Saking panasnya bisa sampai 4.000 derajat. Meleleh kalau kena larva itu. Tapi api neraka itu hanya sebesar kacang hijau, jauh lebih panas daripada larva dan laharnya neraka jahanam. Na'udzubillah. Tapi anehnya, kata Abdul Uzza, tiap datang malam Isnin dan hari Senin, neraka itu Allah buat dingin untuk sallallahu alaihi Muhammad.
api jadi dingin. Bisa Pak Kiai, kalau Allah berkehendak berkehendak Allah yakin atau tidak? Pernah punya bukti data untuk itu? Pernah. Kapan Kiai? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim oleh Namrud dibakar api sebesar gunung. Dilempar Ibrahim ke dalam, terbakar di dalamnya. Namrud berkata, matilah Ibrahim. Tapi Allah berfirman, Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, kata Allah, jadilah engkau dingin, selamatkan kekasih Ibrahim. Apinya tak padam tapi dingin. Besok pagi semalaman terbakar, api itu sebesar gunung. Besok pagi habis kayu bakar. Besok pagi Ibrahim keluar dalam keadaan menggigil, macam orang keluar dari salju, karena Allah suruh api itu jadi dingin. Kalau Allah mau, api jadi Subhan. Kata Abdul Uzza, tiap malam Senin, hari Senin, aku api neraka dibuat dingin oleh Allah. Kenapa ya Abdul Uzza? Kata Abbas bertanya, li'iktaqi Suwaibah. Waktu keponakanku Muhammad itu lahir, aku pernah bergembira satu kali saja. Aku senang mendengar nama Muhammad itu lahir, dan aku bersedekah memerdekakan seorang budak bernama Suwaibah. Ku merdekakan dia, hadiah untuk kelahiran keponakanku Muhammad yang tak berayah itu. Sedekahnya berapa Ki? Kalau dinominalkan dengan duit, itu kurang lebih satu budak seharga satu unta, 35 juta sampai 50 juta tergantung kualitas budaknya. Katakanlah 35 juta, 50 juta. Ini pelajaran apa Kiai? Ini sedekah maulud pertama dalam perjalanan hidup manusia. Maulud Nabi ada orang sedekah Abdul Uz. Siapa Abdul Uzza itu Kiai? Kalau nama Abdul Uzza banyak kita tak familiar, tak kenal. Tapi kalau kita dengar hadis ini, lalu kita tahu nama dia. Li'antati Suwaibah. Apa kata beliau? Hadza kana kafiran ja'a dammuh tabbat yadahu fil jahimi mukhnida. Kalau dengar tabbat, kita tahu siapa Abdul Uzza itu. Abu Lahab. Nama lahirnya Abdul Uzza, nama aslinya Abdul, tapi terkenal dengan sebutan Abu. Kemana tempatnya Abu Lahab? Lihat sama-sama. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu sayasla naran dhar wa mar'atuhu hammalatan fi jidha hablum min. Abdul Uzza berkata, tiap malam Senin azabku neraka didinginkan, padahal dia pasti neraka. Hadza kana kafirun jahadam, kata Syekh Al-Maqdisi. Ini orang kafir, api neraka dingin hanya karena pernah sedekah satu kali tentang maulid Nabi. Tabbat yadahu fil jahim mukhlidah, padahal sudah pasti dia dibakar neraka jahanam. Fa kaifa bi dhanni alladhi tula umri. Macam mana dengan yang ini? Ada uang pun duduk sampai ni, kalau duduk gede-gede, teman terserah macam amin Allahumma, sia tuan duduk dekat WC ini duduk, tengah-tengah ni. Teman terserah mati ya Allah. Rumah beliau ini porselin cantik, datang dia duduk dekat WC karena tak muat di masjid. Ada yang duduk sana Asia ni Pak Haji tu, terpal dia tempat parkir tu. Ada gak yang main HP tu, saking khusyuk dia dengar ceramah tu main-main HP dia. Pak Kiai, pada semancang ibu kita ni, saya terus nyeling ke Kiai, pegelet tak sila masuk. Dari jauh terus nyeling. Pak Kiai, ibu kurang saja. Pak Kiai, sudah jelas dia kafir. Malam Senin dingin neraka, padahal kafir. Hanya karena senang kepada maulud Nabi Muhammad. Kata Syekh Al-Maqdisi, fa kaifa? Macam mana dengan yang ini? Bi dhannil ladzi tu'la umri. Sepanjang hidupnya bi Ahmad dan Masrura, senang dengan Nabi Muhammad, wa mata muwahhida, dan mati dalam bertauhid kepada Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kata Syekh Al-Maqdisi,
sudah barang tentu yang ini tak akan disentuh oleh api neraka. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tiap hari at-tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli, yang pakai Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang tak pakai Sayyidina pun tak masalah. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina fil alamin innaka hamidun. Inilah salawat Jibril namanya, salawat Ibrahimiyah. Ini salawat yang paling dicintai Allah, karena Allah langsung yang merancangnya dan Allah langsung berikan kepada Nabi Muhammad. Tak ada salawat yang lebih bagus daripada ini salawat. Oh, tapi ada salawat karangan ini, Kiai, buatan ini. Tidak ada yang lebih baik. Ulama telah sepakat yang mampu mengungguli ini salawat. Maka kalau ada orang minta ijazah salawat-salawat, amalkan itu salawat. Itu seutama-utamanya salawat. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu seutama-utamanya salawat. Setelah itu barulah ada nariyah, ya kan, salawat hajat, ya kan, ada salawat sir, tibbil qulub dan sebagainya. Itu salawat lain, tetapi ini seutama-utama salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa yang ingin saya sampaikan? Kiai, tapi ada orang bid'ah bilang ini maulid bid'ah. Jangan diikut. Usah berdebat dengan orang macam itu. Ini kita masuk kepada hikmah. Selesai ceramah kita. Ini hikmah sudah. Kalau ketemu yang macam itu, tidak usah diladeni. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Muharram bid'ah, Yasin bid'ah, doa orang mati bid'ah, bersalam tangan bid'ah, lepas sembahyang berwirid sama-sama bid'ah, baca bismillah salat bid'ah, semua bid'ah. Bukan hanya sampai di situ dia ngomong, dia pakai dalil. Iyyakum bil muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati dengan perkara bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat itu pasti masuk neraka. Jadi semua ini masuk neraka lah siapa? Dia seorang kan masuk surga. Allah, ini belajar dari mana macam itu? Kok mudah membilang katakan orang masuk neraka itu? Belajar dari mana? Kan ada masjid-masjid. Ini tidak ada nih kebetulan. Allah, siapa kata saya? Memang lawan. Tapi aslinya tidak lawan. Tapi kalau dia lihat pandangan mata dia, ya Allah, macam tembus barang dipandang. Siapa manusia? Pak Kiai, dia tak ngantuk. Biasanya di masjid itu ada tulisan, ambil dulu ya. Ada tulisan di sini. Kertas gambar kaki manusia. Kalau kakinya bersentuh, listnya cek list hijau. Pernah tidak ketemu macam itu? Kalau tidak bersentuh, X merah. Kalau yang ini surga, kalau yang X neraka. Jadi ukur neraka surga itu dari bersentuh kaki. Macam mana macam itu? Orang sudah datang mau ke masjid sudah alhamdulillah, Allahu Akbar. Hanya karena kaki tidak ngangkang bersentuh, lalu masuk neraka. Mak, surga itu kok murah sekali. Hanya tidak bersentuh kaki lalu tidak boleh masuk neraka. Kasihan beragama macam tu, kasihan. Kata orang Bugina, kesian aku dong anak iye. Tenezer, neder, siani kita dong Pontianak. Lek orang tiang Jawi mesak, ya kan mesak, lek orang tiang Jawi kesian. Hanya karena assalamualaikum, assalamualaikum, noleh kanan astaghfirullahalazim, nambah al-azim karena hadisnya astaghfirullah tanpa azim. Kita tambah astagfirullahaladzim, lalu masuk neraka. Allah, kenapa murah sekali neraka itu? Kejamnya Tuhan itu. Saling lihat-lihatan baca subhanallah, 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 masuk neraka berwirid bersama.
Allahu Akbar. Orang ini sedang memuji Allah, sedang bertasbih kepada Allah, sedang memuji, membesarkan Allah, mengatakan tak ada Tuhan selain Allah, masuk neraka. Padahal kata Allah, orang yang punya dosa sebesar gunung datang padaku, aku runtuhkan gunungnya. Orang datang dengan dosa seperti buih tengah lautan, aku ampuni dosanya. Lautan itulah rahmat dan ampunanku. Kenapa yang sudah jelas-jelas baik macam ini jadi ahli neraka? Sedih saya ini. Jangan nonton Roja TV. Jangan. Hati-hati TV-TV itu. Tapi kalau bapak kiai, ulama, ya tidak apa-apa. Bapak kan punya filter. Kiai itu dengan orang ceramah, oh salah. Tapi kiai dengan orang sambutan dia, Assalamualaikum. Oh, berarti ilmu dia ni segini. Ketahu dah. Baru Assalamualaikum dah ketahu dah. Alhamdulillah. Dia mau ikut dimah. Oh, berarti segini ilmu dia. Tapi kalau kita semua ni nganggut lah. Orang bual pun nganggut. Maka saya pesan, jangan. Bagaimana orang tahlil neraka, maulud neraka. Tapi Nabi Muhammad tak pernah maulud, kiai. Lepas saya ceramah ini, ada yang tak terima, saya kasih mikrofon suruh berdiri. Ngomong depan saya. Saya pengen tahu mukanya, macam mana muka orang surga. Pengen nengok muka orang ahli sur. Ini kan neraka semua. Kalau kata dia, kata Nabi Muhammad, ya Rasulullah, lima tasumu yaumal isnin. Kenapa kalau hari Senin itu engkau puasa ya Nabi? Ini alasan maulud yang pertama. Dzaka yauma wulidtu. Hari itulah aku dilahirkan Allah ke muka bumi. Maka sebagai bentuk syukur, aku berpuasa tiap datang hari Senin sebagai syukurku atas hari kelahiranku. Nabi Muhammad memuliakan hari lahirnya dengan berpuasa. Kita memuliakan Nabi dengan bersedekah, dengan baca ya Nabi salam, memberi makan anak-anak biar dia senang, berkumpul bersilaturahim sebagai ungkapan cinta senang kita atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Selesai sudah ceramah kita Pak Kiai, tolong sampaikan kepada kami pesan terakhir Pak Kiai. Ini kesimpulan namanya. Ya, nanti lain masa karena sudah siang hari, saya rasa sudah 2 jam saya ceramah. Oh iya, apa tidak lama. Cuman bapak belum masih mau balik. Nanti lain waktu lagi. Saya pesan 1, 2, 3, saya simpulkan ceramah ini lalu tutup. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kan belum ada yang bergerak dari tadi. Duduk pun masih bagus semua sela. Berarti kiamat tidak jadi. Kita ukur kiamat pakai solawat. Kalau solawat ramai, berarti terus ceramah kita. Tapi kalau salawat kecil, berhenti ceramah kita. Macam mana ukurnya Pak Kiai? Macam malam tarawih. Kalau macam tarawih malam pertama, kita terus ceramah. Tahu tarawih malam pertama tak? Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Coba dengar itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang tak sembahyang tarawih pun suara dia dari teras-teras tu ramai. Itu malam pertama. Yang teriak-teriak itu, Allah Allah. Selesai dia surah Allah itu pergi dia. Kata dia pakai foto. Itu malam pertama. Kalau macam itu selawat kita terus ceramah kita. Tapi kalau macam tarawih malam 27, berhenti ceramah kita. Malam 27 itu yang nyaring cuma mikrofon saja. Yang jawab, Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi. Tinggal imam dengan makmumnya berdua lagi. Nanti begitu. Kalau salawat ramai kita terus kita lanjut. Kalau selesai, kalau sikit udah ceramah Pak Kiai. Lain masa kita sambung lagi. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini ceramah ni. Coba yang dalam diam, kita tengok yang keluar. Benar tak dia ngaji keluar? Coba saya kampar dua tu. Yang keluar jawab semua tu. Mudah-mudahan Allah merahmati ya Allah, biarpun dia duduk ke teras-teras macam itu ya Allah. Sian, kecil nak kodok, kita orang pergi. Ya Allah sayangilah mereka tu semua ya Allah. Amin Allahumma. Sampai melamun-lamun dia duduk tuan-tuan. Sian. Mak-mak datang.
Selawat yang dalam pelan-pelan, yang belakang jawab ramai-ramai. Sallu ala Nabi Muhammad. Ramai kalau dia keluar. Sama-sama. Mudah-mudahan kalaupun ceramah ini Bapak Ibu tak ingat, mudah-mudahan salawatnya diterima oleh Rasulullah. Amin Allahumma. Kata Rasulullah, setiap ada orang bersalawat padaku, Allah langsung datang dan ruddallahu ilayya ruh. Allah bangunkan aku, ya Muhammad, ini fulan bin fulan kirim salam dengan engkau. Siapa orang mungkin? Siapa ya Allah yang kirim salam? Si fulan bin fulan. Disebut nak Allah namanya satu-satu. Itu Ustaz Fahmi. Yang mimpin siapa? Tu bahas Semarang tu, Deng Semarang. Dia kata, siapa yang selawat ya Allah? Itu kirim salam. Oh mana? Oh Desa Kapur. Yang mana? Masjid Mutahirin. Yang mana Mutahirin? Itu bahwa masjid yang belum jadi itu. Apa maksud ngomong belum jadi? Dilihatlah sama-sama. Yang punya emas. Ini kalau berpatung, satu orang 100.000 ya, berapa ribu bataku jadi? Usahlah pelit-pelit. Kalau mati malam ini, nak ke mana buat duit banyak-banyak? Nak ke mana? Ha? Beli HP sampai Apple 22 juta. Gunanya cuma WA. Telepon. Pakai yang not pun enggak apa-apa. Not itulah gunanya udah. Apalah HP sampai 20 juta. Nak kau apa kan benda itu? Beli HP yang 1 juta atau 2 juta dah fungsinya bagus, lebihnya 18 juta tuan. Belikan bataku masih belum jadi. Berapa tahun dah Pak tuan? Berapa tahun dah? 2 tahun. 2 tahun orang ramai macam ini belum jadi, malu. Betua. Ha? Apa kita omong tu? Saya pesan sebelum saya tutup ceramah ni, bantu masjid ni. Mobil bapak tak akan bapak bawa pulang. Tak akan. Mati malam ini habis sudah. Lain orang yang naik mobil kita itu. Bapak punya mobil mewah, cuci tiap hari, jam solat pun bapak slow je. Mati malam ini 4 bulan ke depan bini belaki lagi. Nganga. Ya kan? Rumah bagus. Tiap hari kerja ganti cat rumah, ganti pos dan ganti atap. Mati malam ini, ya kan? Tahun depan dah orang baru masuk dalam rumah kita. Nganga. Tengah nganga. Apa dia omong? Tak boleh. Siapa? Orang tak boleh. Saudara Nabi Muhammad. Semoga Allah rahmati berkat yang ngomong Pak Kiai itu. Allah rahmati majlis kita. Amin Allahumma. Kita tidak tahu, jangan-jangan yang macam ini yang buat Allah sayang dengan kita. Saudara Nabi Muhammad. Nah, kita sampai di penghujung ceramah tadi. Sampai di mana tadi? Tak ingat tadi. Apa bab terakhir tadi? Pak Kiai, okey, kita sampai di penghujung Kiai. Karena kita sudah di penghujung Kiai, macam mana kami hidup di dunia ini Kiai? Saya hanya berpesan satu kesimpulan. Yang pertama, ini pesan Nabi. Kalau saya buka hari-harinya Nabi, lama lagi ceramahnya. Saya langsung hadis baca, langsung diingat. Yang pertama, catat baik-baik. Kunu kalladzina yaqulun in ahsanan nas ahsan. Wa in asa'u ahsanna. Wala takunu kalladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u ahsanna. Janganlah engkau menjadi orang yang berkata, kalau orang baik aku baik, kalau orang jahat aku pun jahat. Jangan. Ini pesan Nabi Muhammad. Tapi jadilah engkau umatku yang berkata, in ahsanan nas, kalau orang baik aku akan lebih baik. Wa in asa'u, kalaupun mereka buruk, ahsanna, aku akan tetap baik kepada dia. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan dah kecil suara kan. Ini macam tarawih malam 12 dah. Kan kita sepakat kalau solawat ramai kita tunggu ini sikit yang jawab. Berarti udahlah ceramah, tidak jadi lagi yang lain. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, buat semangat. Jangan jadi orang yang
baik kita baik, jahat orang kita jahat. Jangan. Jadilah orang, kalaupun orang baik aku lebih baik, kalau orang jahat aku akan baik kepada dia. Amin Allahumma. Ini akhlak Nabi Muhammad. Kalau saya bercerita nanti panjang lagi, tidak usah, langsung ini saja. Tak, straight to point. Kesimpulan yang kedua, itu kepada orang tidak seagama pun Nabi Muhammad baik, Bapak. Maka jangan ikut-ikut orang, oh itu beda agama. Enggak, jangan begitu. Nabi itu sayang walaupun orang Nasrani, orang Yahudi. Nabi sayang. Nabi kalau makan berbagi dengan mereka walaupun dia beda agama. Itu Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi lewat ada orang-orang Nasrani Yahudi yang molok-molok beliau, Muhammad, meludah-meludah Nabi, melempar kotoran, Nabi hanya tersenyum. Kata Nabi, salamun ala man ittaba'al huda. Semoga Allah menyelamatkan orang yang mau ikut kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dia sakit Nabi jenguk, bawakan hadiah, padahal dia orang yang tiap hari meludah Nabi, melempar Nabi. Begitu Nabi memperlakukan orang yang beda agama, yang jelek pada Nabi. Akhirnya mereka tertarik untuk ikut agama Allah Subhanahu wa taala. Saya tak cerita ini panjang, nanti kelamaan kita bercerita. Bagaimana lagi Nabi Muhammad, Kiai? Nabi Muhammad tak mampu digambarkan. Ini satu pesan saya yang pertama. Kesimpulan yang kedua, saya berpesan, mak dan bapak, kunci bahagia itu sederhana, teorinya, walaupun prakteknya agak berat, tapi kita bisa kalau kita mau berusaha. Bagaimana kunci bahagia itu, Kiai? Catat nih. Tadi udah catat dah. Arif nafsaka anit tadbir, fama qama ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Kalau bapak pegang ini, jadi orang paling bahagia bapak. Kenapa Pak Kiai tenang hidup? Apa tidak punya masalah? Bukan tak punya masalah, tapi karena setiap masalah, ya Rob, terserah engkau. Terserah engkau. Kuserahkan, bahasa agamanya tawakkaltu alaika ya Rob. Kuserahkan pada engkau. Ini kunci bahagia ini. Arif nafsaka. Apa artinya Kiai? Satu lagi, habis itu kita tutup. Ini hadis kan. Istirahatkan dirimu dari merancang-rancang apa yang sudah Allah rancang. Istirahatkan dirimu dari merancang-rancang. Apa ngerancang? Merancang, ya bahasa Indonesia kan merancang. Apa yang sudah Allah rancang untuk engkau, jangan kau pikirkan lagi. Rizkimu, tadi anak kalau lahir itu genggam, bala sahibna, jodohnya, mautnya, rizkinya, kerjanya. 4 perkara ini tak akan pernah tertukar. Insya rizkimu tak akan pindah ke kantong orang, dan rizki orang tak akan sampai ke kantong engkau. Sallallahu Nabi Muhammad. Orang boleh tiru kau punya usaha, tapi orang tak akan bisa mencontoh kau punya rizki. Yakin tak? Pak Kiai, kulo totolan es cendol, saya jualan es cendol. Tahu-tahu tetangga nengok cendol saya laris, sekampung jual es cendol semua. Tidak usah sakit hati. Kalau memang engkau jatahnya naik haji lewat cendolmu, cendol engkau tetap dibuat Allah paling nyaman di mulut para jemaah. Yang lain tetap tidak akan bisa meniru rizkimu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak cukupkah pelajaran pegawai negeri, golongan sama, sekolah sama, berpuluh tahun sama, pensiun sama. Yang satu bisa naik haji, yang berpuluh orang tak bisa naik haji. Apa tidak sama rezeki? Apa tidak sama gaji? Sama gajinya, tapi rizkinya beda. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yakin tidak ini? Pak Kiai, mau jodoh, pekerjaan, jangan ragu, jangan ragu. Kalau jatahnya mati, mati, walau tak sakit. Betul? Kalau jatah engkau memang belum nak mati, ditabrak mobil pun tak mati. Betul? Yakin tak? Mau nggak saya marah kalau tak yakin ni? Panas. Tak senonoh Pak Kiai ini undang ceramah muka sumpah pula panas. Ini benda ini berikat-ikat macam ini bukan main-main. Inilah yang bapak bayar mahal-mahal ni, masang tuban macam ini nih. Ngapalah aku undang penceramah macam ini?
la macam boleh kok dalam suara Ramadan malah dalam Ramadan. Bagi istirahatkan dirimu dari hal ini. Allah dah jamin. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, "Kamil sahihin mata min ghairi illah, kamil saqimin ashahina min ad-dahr." Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit. Betul? Berapa banyak orang yang sakit tapi tak mati-mati. Betul? Betul ke tak? Betul ke tak? Betul ke tak? Betul ke tak? Orang Nabi Muhammad. Kalau mati itu ikut urutan orang yang sakit, itu orang rumah sakit dah mati semua, baru yang sehat-sehat. Tapi mati tidak begitu. Tiba-tiba pulang, innalillah. Siapa mati kan? Itu presiden. Presiden orang yang bangga. Cakap lagi amin nebal berkok. Padahal sehat tadi main bola dengan aku mati. Siapa mati? Bujang mana? Tu yang ketiga. Yang dekat masjid tu. Iya. Tak tadi malam masih main kapling dengan aku. Tu mati tu. Tak tahu dia. Tak mandang umur, tak mandang sehat sakit. Tiba-tiba mati saja. Inna lillahi wa inna ilaihi. Pulang saja kita. Tahu-tahu pulang. Nah, pertanyaannya, berapa lama waktu kita di sini, Kiai? Limit kita cuma 60 tahun. Akmar ummati ma baina sittin wa sab'in. Kalau tidak 60, 70 pasti pulang. Pulang. Kata orang Pontianak, balik. Pasti balik. Coba teliti. Waktu orang meninggal itu, apa kalimatnya yang diumumkan di masjid? Inna lillahi wa inna ilaihi. Telah wangsul. Okay? Sudah pulang. Lisu kata orang Ugitna. Ya kan? Mulai balik. Mengapa balik? Karena di sanalah rumah kita yang sebenarnya. Di sini engkau gharibun. Engkau hanya musafir yang numpang singgah di sini. Maka siapkan rumah untuk kau pulang di sana. Takut-takutnya malam ini kita pulang, besok kita sudah tidak ada di dunia ini. Maka kalau mau tidur, kita selalulah berwudu. Karena waktu mau tidur itu, doa yang kita baca itu doa mau mati, bukan doa mau hidup. Jelas mau mati. Benar ke tak? Itu Nabi ngajarkan kita mau tidur, coba baca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika wa amut. Atau Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Coba teliti. Ini Ustaz semua belakang. Alim, dengan namamu aku hidup, ahya, bismika amut. Dengan namamu aku mati. Bukan aku tidur, aku mati, amut. Lepas ceramah kok ada yang tak terima, ngomong kepada saya. Betul tak itu? Amut itu bukan tidur. Itu doa nak mati itu. Jangan pede-pede. Waktu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, kasih sayang. Nengok pula di sini. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Terima kasih ya Allah, kau telah hidupkan aku, ba'dama amatana, setelah engkau mematikan aku. Ternyata semalam itu maka karena kita mati, motor kita disorong orang, mana kita sadar? Orang mati. Motor digondol orang, TV diangkut orang, tak sadar. Hidup lagi depan TV. Depan TV. Ini laki ni. Dalam kamar bini jawab. Kata laki, bini jawab. Kata dia. Bos saut dia. Kena anak ke ruang tamu lain lagi. Kata dia. Pokok dalam rumah tu macam bunyi hutan. Kata pencuri. Apa rumah ni serem. Ada bunyi segala harimau. Tak lama kedengar dalam kamar berbunyi. Ada segala tokek dalam rumah. Tak dengar lagi, sebentar lagi anak nyaut lagi. Kata dia, apa macam bunyi rusak. Ini tanda orang mati dah tak sadar. Bapak ganteng macam ini, waktu bangun, waktu tidur, habis dah. Kau dah tidur itu dah tak ada rupa sudah. Kata bini kita, nengok bina, ngapalah aku berlaki manusia.
Begitu juga perempuan itu kan cantik semua di belakang tu. Waktu dia bangun, waktu dia tidur, Allahu Akbar. Ya kan? Keluar segala ion. Kata dia, kalau dia begincu kan cantik, waktu dia tidur, Masya Allah, bulu mata dah dicabut. Tak ada bulu mata sambung tu. Cabut bulu mata yang panjang dah, pendek bulu mata yang asli dah. Karena kena lem tu tercabut semua dah. Alis dia yang diukir-ukir siang itu kalau tidur kan dicuci semua. Habis botak macam tuyul. Ini perempuan, Allahu Akbar. Sekali tidur laki nengok begini. Pakai daster dah berlubang-lubang terlentangnya. Kata laki, apalah aku dapat bini macam ni. Bu, tidur itu mah. Aduh, orang pun aku dah, saya tak tahu apa-apa. Ikut ketawa pula di belakang tu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dah selesai ceramah saya. Nabi Muhammad tu baik sekali. Saya pesan jadilah orang baik. Amin Allahumma. Jangan bersangka-sangka buruk dengan orang. Rajin-rajin ke masjid insya harta kita gunakan untuk membela agama Allah. Biar kelak dia membela kita di hari kiamat. Amin Allahumma. Yang punya harta, berbagilah dengan anak yatim, fakir, miskin. Jangan cuma anak kita, yatim miskin itu akan menuntut kita di hari kiamat. Saya pengen, ini kan mutahirin ramai. Saya pengen di kota Pontianak. Saya kan tidak di Pontianak. Saya di Jakarta, di Banten, di Madura, di Surabaya, di sini. Hanya berapa hari aja. Ceramah berangkat terbang. Tiap hari seperti itu kerja. Tidak ada istirahat. Jadi Bapak tahu sibuknya saya. Jadi saya pengen, andai coba, buku saya sudah bikinnya di Meliau, di Sanggau sana, sudah berapa kecamatan. Besok saya bikin lagi. Coba sekarang bikin komunitas. Ini kan ramai orang. Dalam sebulan sedekah secanting beras. Tidak berat kan? Secanting beras. Untuk apa Pak Kiai? Cari anak yatim yang ada di sekitar RT kita. Itu kita berikan dia beras daripada rezeki. Secanting aja. Satu kakak, satu canting. Ini kalau kota macam ini, satu RT mau berapa ribu rumah, 1000 canting. Bagikan jumlah anak yatim di sekitar kita. Kenapa? Di hari kiamat kita tidak akan dihisap Allah. Kita sudah tanggung dia punya makan. Tidak berat Pak. Ada silaturahim. Saya pengen desa, apa namanya? Dapur. Kita panggil Pak Kadesnya, panggil Pak RT RW, kita kumpul sama-sama musyawarah. Nanti dari rumah ke rumah, umpamanya hari Jumat ngambil secanting beras. Kalau berat lebih ya alhamdulillah. Kalau tidak punya ya tidak usah ngasih. Nanti hari Jumat kita distribusikan kepada anak-anak yatim. Kalau di sana ada yang dapat 5 kilo, ada yang pekan depan dapat 6 kilo, dapat 7 kilo. Anak yatim itu tak susah makan. Tak punya lauk tidak masalah. Yang penting punya beras. Khawatirnya kalau dia perempuan, dia susah makan. Dia perempuan, cantik lagi dia punya muka. Jadi perempuan tak benar. Mau kemana? Engkau ini mau kemana besok? Rajin saya sholat berjemaah Kiai. Allah tanya, itu anak yatim itu sampai jual diri gara-gara kau sibuk berjemaah, tak guna itu pun lempar sholat kau, tak pakai. Itu anak yatim jual diri gara-gara lapar kau biarkan. Tak pakai kau punya sholat. Kau rajin beribadah, tabligh akbar datang sana, salam, ngambil berkah. Kesana kemari kau ambil berkah. Itu yatim tetangga kau itu nangis setiap hari tidak makan, kau slow saja. Kata Allah, ku lempar pahala, tak ada gunanya. Maka saya hanya pesan, yuk kalau misalnya besok mau kita bikin komunitas. Yuk sedesa Kapur, kita cari data anak yatim per RT. Oh ada 1000 karena di kota umpamanya. Ternyata satu desa kita bagikan. Oh di sana sudah ada yang dapat 2 ton per bulan. Langsung dibagikan, bukan ke kampung orang baginya, ke kampung sekitar. Nanti kita bikin lagi desa sebelah. Sehingga kata Nabi, anak yatim orang itu dapat rezekinya terjamin. Amin Allahumma. Ini cuma ingin memotivasi. Kalau nanti membuatnya di belakang saya tidak masalah, tapi kalau mau mengundang saya tidak apa-apa. Pak Kiai, yuk kita kumpul-kumpul. Kami akan kumpulkan desa dan RT RW. Pak Kiai tolong berikan saran macam mana teknisnya. Panggil tokoh-tokoh. Tiap hari Jumat, sebulan sekali kita ngumpul. Habis seminggu Jumat kita ngumpul beras, taburkan ke sini 5 ton. Kita takar. Kita macam keluarga, antarkan beras itu ke rumah anak-anak yatim. Memang tidak bergaji, tapi kelak ketika mati kita akan tahu apa balasan Allah untuk kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Okey, yang benar dari Allah,
Yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal abu minkum ihdinas siratal mustaqim. Kita baca salawat bersama-sama lalu kita tutup ceramah ini. Maulaya sholli
istiqamah wa na'udzu bika min mujibatil nadamah. Rabbana atina bil afiyah was salamah ya Allah. Sehatkan lahir dan batin kami ya Allah. Sehatkan lahir dan batin kami ya Allah. Sehatkan lahir dan batin kami ya Rabb. Ya Allah, kami memohon ya Allah, lapangkan segala kesulitan kami, mudahkan segala kesukaran kami, gampangkan segala kesempitan kami. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, sembuhkan semua penyakit lahir dan batin kami, kabulkan setiap hajat-hajat kami ya Allah. Hawaijid dunya bil maisarah wa hawaijil akhirah bil maghfirah. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikanlah kami berkumpul di dunia pada kesempatan ini dan di akhirat kelak berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, la takilna ila nafsina walau tarfata ain. Jangan kau abaikan kami, jangan kau biarkan kami tanpa petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah. Kami akan tersesat jalan jika Engkau tidak menuntun kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, siapapun yang datang dengan hajat-hajat mereka, berikan hajat-hajat mereka ya Allah. Siapapun yang dalam keadaan berhutang, lapangkan rezeki untuk mampu melunasinya ya Allah. Yang dalam keadaan sulit ekonominya ya Allah, lapangkan dan berikan rezeki dari sisi Engkau ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, siapapun yang menyokong ini maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rahman, kami memohon kepada Engkau ya Allah, jangan sia-siakan sumbangan aqua mereka, makanan mereka, minuman mereka, tempat mereka, sound system mereka, tenaga waktu mereka, jangan kau sia-siakan ya Allah. Ya Allah, timbanglah dan balaslah dengan balasan yang sempurna di hadapan Engkau di hari kiamat kelak. Ya Allah, di akhir doa ini kami mengemis kepada Engkau ya Allah, selamatkan ini bangsa, negara dan agama daripada disintegrasi dan perpecahan. Jangan sampai kami saling membunuh kepada sesama saudara kami, jangan biarkan kami saling berprasangka buruk dengan saudara kami ya Allah, jangan kami saling menyerang dengan satu saudara kami ya Allah. Ya Rahman, siapapun pemimpin yang zalim dan fasik yang ingin merusak bangsa, negara dan agama ini, binasakan mereka ya Allah. Binasakan ya Allah, binasakan mereka yang ingin menghancurkan bangsa, negara dan agama ini. Sebagaimana niat mereka, Engkau Maha mengetahui ya Mujibus Salihin. Ya Rahman, tunjuki ulama-ulama kami yang telah bengkok agar kembali lurus ke jalan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikan kami guru yang membuat kami semakin dekat kepada Engkau, berikan kami majlis yang membuat kami semakin dekat pada Engkau, berikan kami komunitas yang membuat kami semakin dekat pada Engkau, berikan kami harta, jabatan, pangkat, waktu dan segalanya yang membuat kami bertambah dekat, bertambah takut, bertambah cinta dan ayunan ya Allah, bertambah cinta kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang datang, saksikanlah sebagai orang-orang yang baik di hadapan Engkau ya Allah. Saksikan semua yang datang ini ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah, apapun niat mereka ya Allah, saksikan mereka sebagai orang-orang yang baik yang ibadah. Terimalah amal ibadah mereka. Satu permohonan di penghujung doa ini ya Allah, jika Engkau memanggil kami dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah untuk guru kita, orang tua kita, dan untuk bangsa, negara dan agama, untuk keluarga kita. Ala hadhihi niyyah lirda'i Allah bi syafa'ati Rasulullah bi niyatil qabul bi barakatil abil batul jud lana bil rasul bi sirril asrar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang benar daripada Allah, yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadikan sehari-hari banyak zikir pada Allah. Insyaallah. Baca ini. Sallallahu alaika ya Muhammad, sama-sama. Sallallahu alaika ya, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Saya diijazah guru saya 1000 kali paling sedikit baca itu dalam sehari semalam. Besok engkau akan bertemu bahu dengan Nabi Muhammad di hari kiamat, saking dekatnya dengan Nabi. Amin Allahumma. Banyak-banyak baca astaghfirullah wa atubu ilaihi. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Astaghfirullah, sama-sama. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, sama-sama.
astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling sikit 70 kali, kalau mampu 313 kali. Angka langkah mulianya kalau mampu 1000 kali baca itu. Dua, yang terakhir, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Bekal untuk balik. Kalau ceramah tadi mungkin banyak yang lupa, tapi kalau ini kan mudah hafal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat ini paling berat di hari kiamat hisab. Amin Allahumma. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim, yang benar daripada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bila salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.